Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan serta kami takzimi seluruh para ulama wa nakhussu bi dzikri guru kita semua, pengasuh lembaga pendidikan Islam Nurul Ulum beserta seluruh keluarganya yang kami hormati dan kami muliakan, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ustaz Muhammad Syarif, Ustaz Ahmad Khairi yang selalu setia menemani ibu-ibu dalam setiap minggunya rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati dan kami banggakan semua para jamaah, para ibu-ibu yang ditakdirkan Allah bisa hadir pada saat ini dan juga yang belum bisa hadir pada saat ini, terkhusus kepada tuan rumah Bapak Rustam Effendi sekeluarga. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kebahagiaan fitrain dari dunia sampai ke akhirat, juga diberi keturunan yang soleh dan soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan في مجلس العلم لا تمس قلما ولا تكتب حرفا خير لك من عتق 1000 رقبة ونظرك إلى وجه العالم خير لك من 1000 فرس تصدقت بها في سبيل الله وسلامك على العالم خير لك من عبادة 1000 سنة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang wahai Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah. Ibnu Mas'ud ini nama aslinya adalah Abdullah, tetapi oleh Rasulullah dijuluki Ibnu Mas'ud. Maksudnya adalah bapaknya Mas'ud.
Beliau diberikan satu hadis oleh baginda Rasul. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Kamu duduk di majlis ilmu, kamu tidak menulis, kamu tidak membawa pena, walaupun satu huruf tidak ada yang kamu catat, maka itu pahalanya mengungguli daripada engkau bersedekah 1000 ekor onta. Kenapa demikian? Penjelasannya karena ilmu itu adalah segala-galanya. Allah menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan oleh baginda sampai kepada sahabat. Dengan ilmu tersebut maka kita bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mensifati Allah dengan benar. Kemudian kita bisa mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menyifati beliau dengan tepat dan benar. Di dalam majlis ilmu, fi halaqatil ilm, maksudnya dalam seperti kita saat ini, la tamassu qalaman, tidak menulis, ya, kemudian tidak membawa pena, tidak ada yang dicatat, dan hal tersebut tetap lebih mulia daripada memerdekakan 1000 budak. Wa nadhruka ila wajhil alim. Kenapa demikian? Saya tambahkan sedikit. Karena ilmu itu harus bersanad. Ilmu itu harus dari gurunya ke gurunya ke gurunya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhruka ila wajhil alim, dan melihatnya kamu kepada wajahnya orang yang alim, kepada para ulama, binadhril mahabbah, dengan penuh kasih sayang, khairul laka, itu jauh lebih baik, min alfi farsin, daripada engkau bersedekah 1000 kuda kemudian engkau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena dengan senangnya kepada ulama maka akan muncul perasaan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kriteria wali? Kriterianya seorang wali kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, idza ru'u dzikirallah, ketika dilihat wajahnya maka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bertemu dengan seorang wali, ketika kita melihat dirinya, maka kita akan teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya. Kemudian dilanjutkan oleh baginda Rasul, wa salamuka 'alal 'alim khairul laka min ibadati alfi sanatin. Salaman kamu sekali salaman dengan orang-orang alim, dengan orang yang mempunyai ilmu, dengan para ulama, itu lebih baik untuk kamu daripada kamu beribadah selama 100 tahun. Mengungguli. Kenapa? Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man masha ila halaqatil 'alim kana lahu bi kulli khutwatin
mi'atu hasanatin fa idza jalasa 'indahu wastama'a ma yaqul kana lahu bi kulli kalimatin hasanatin kada dzakarahu Nawawi fi Riyadhis Shalihin. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Sayyidina Umar ibn al-Khattab meriwayatkan, ketika kamu duduk di majelis ilmu mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh para ulama, itu mengguli kebaikan kamu dalam setiap kalimatnya 100 kali lipat. Oleh karena itu, kenapa demikian? Ya, karena memang kata-kata yang ada pada diri kita adalah penggerak dari kehidupan kita. Ketika kata-kata itu tepat, benar, maka kata-kata itu akan mengajak kita ke arah yang benar. Ketika kata-kata yang atau kalimat yang ada pada diri kita salah, maka kita juga akan mengarah kepada yang salah. Oleh karena itu, dalam merekam kata-kata mesti mengambil dari orang-orang yang jelas, yang mempunyai ilmu, yang betul-betul mengajak iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sama. Kenapa sampai seunggul itu? Karena seorang guru, seorang ulama akan bersalaman dengan gurunya, gurunya akan bersalaman dengan gurunya, gurunya akan bersalaman dengan gurunya, gurunya dan gurunya, sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang bersentuhan, menyentuh kulit indahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kulit yang bersentuhan tersebut haram hukumnya disentuh oleh api neraka. Ini salah satu keutamaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kekasihnya. Itu yang pertama. Banyak sekali hadis tentang ilmu dan ulama, ya. Namun saya berkeinginan dalam beberapa bab saya jelaskan, karena ke bawahnya itu cuma rincian-rincian dari penjelasan tersebut. Kemudian yang kedua, al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yawmal qiyamah wa wajhuhu kal badri. Wa qala aidan afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Baginda Nabi bersabda, siapa orang yang secara istiqamah rutin berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan la ilaha illallah rutin setiap harinya, sampai betul-betul mengakar dalam dirinya bahwa dia yakin tidak ada yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut jika nanti telah menghadap kepada Allah, orang tersebut akan dibangkitkan oleh Allah dan wajahnya seperti bulan purnama. Karena tidak ada
yang hak wujudnya. Tidak ada hakul wujud illallah. Tidak ada yang wujud sebenarnya itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu wujud ada, tetapi namanya diadakan. Langit ada, tetapi diadakan. Manusia diadakan. Semuanya diadakan illallah. Kecuali yang wujud hakiki yang ada sesungguhnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dunia surga dengan segala kemewahannya oleh Allah diciptakan untuk orang-orang yang menerima, yakin, iman kepada la ilaha illallah. Neraka yang kedalamannya, kalau kita ibaratkan, kata Abu Hurairah, melemparkan sesuatu untuk tiba ke dasar neraka itu butuh waktu 70.000 tahun. Untuk sampai ke dasarnya itu disiapkan, diciptakan oleh Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang menentang, tidak menerima la ilaha illallah. Makanya segala amalan apapun itu induknya, arahnya adalah untuk memperkokoh, memperkuat keyakinan kita la ilaha illallah. Wa afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah, dan sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Artinya segala zikir itu adalah sama, tetap itu kebaikan, karena itu hanyalah nanti akan menjadi tabungan-tabungan amal kita nanti di surga yang berbagai macam zikirnya, berbagai macam pula bunga-bunga dan pohon-pohon yang akan menghiasinya. Dan syukur alhamdulillah ini sebagai bukti bahwa kita adalah hamba yang betul-betul iman kepada Allah. Kita tidak pernah komplain terhadap keputusan Allah, tidak menggerutu terhadap keputusan Allah, karena sebaik-baik para nabi adalah Nabi Muhammad, sebaik-baik manusia adalah para nabi. Para nabi tetap diberi ujian yang berat. Kenapa Rasulullah menjadi pemimpin dari segala nabi selain paling dicintai oleh Allah? Dibuktikan dengan cobaan terberat, paling berat, paling sulit untuk menghadapi orang-orang pada saat itu. Oleh karena itu, ketika kita ditimpa musibah, ditimpa cobaan oleh Allah, maka kita harus bersabar. Ketika kita sabar, kita nanti akan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin orang itu untuk layak untuk dinaikkan kepada kelas selanjutnya kalau orang itu tidak pernah mengalami ujian. Tetap harus diuji, digembleng, sehingga nanti orang itu akan bisa merasakan ketika dia ada di atas, ketika dia menjadi orang tenar, menjadi orang jaya, menjadi orang yang dihormati oleh orang, dia bisa merasakan betapa susahnya, betapa perlunya untuk saling menghargai, hormat, menghormati di antara sesama. Oleh karena itu, biasakan lisan kita untuk berzikir, terutama dalam keadaan-keadaan yang mau tidur. Kenapa? Karena ketika kita mau tidur tersebut tidak bisa menyebabkan, tidak bisa membuat kita berupaya. Kita tidak bisa berusaha ketika kita mau tidur.
Ketika orang mau memotong leher kita, tinggal potong. Kalau mau dibunuh, tinggal bunuh. Kalau mau diracun, tinggal racun. Orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sebelum tidur, usahakan orang itu kalau yang baik, yang bisa mempunyai air wudhu, kemudian biasakan berzikir, ya. Biasakan berzikir sampailah terlelap tidurnya. Jika orang itu mengambil air wudhu kemudian mati dalam tidurnya, maka orang itu termasuk golongan orang-orang yang mati syahid. Dibiasakan mulai saat ini ibu-ibu, ya. Tapi kalau kita ini contoh, ya, ibu-ibu mau tidur dengan suami, punya air wudhu, kemudian tidur dengan suami, tetap saja itu namanya orang yang mempunyai wudhu. Walaupun nggak boleh sholat, ya, tetapi itu termasuk orang yang berwudhu. Artinya nggak harus mandi, harus langsung mandi sekarang, nggak apa-apa, mandinya besok subuh boleh, ya. Tetapi dibiasakan kita berwudhu, karena nanti ada juga fadilah wudhu di sini. Saya makanya ambil sedikit-sedikit, ya. Sedikit-sedikit yang penting tahu. Ini ada lagi sambungan dari tadi itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala ta'ala la ilaha illallah kalami wa ana hu, man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni anna min iqabi. La ilaha illallah itu adalah kalamku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sayalah Allah. Siapa orang yang masuk ke dalam dan yang dimaksud adalah yang mengucapkan la ilaha illallah itu masuk ke dalam perlindunganku, ya. La ilaha illallah, siapa yang berkata la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka orang itu akan selamat dari azabku. Ini namanya hadis qudsi, ya. Firman Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran Karim. Ini banyak tentang la ilaha illallah, banyak sekali, tidak mungkin semua. Jadi saya sedikit-sedikit, yang penting ibu bisa mikir, oh maksudnya la ilaha illallah itu seperti itu, gitu. Kemudian lanjutkan, al-babus tsani fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu fa bayyana bismillahirrahmanirrahim illa dzaka syaitan kama yadhubu rasasi 'alan nar. Rasulullah bersabda, siapa hamba yang berkata atau berzikir, ya, atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka setan akan hancur seperti timah, ya, hancur seperti timah yang dibakar di atas api. Kemudian kenapa demikian? Karena bismillah ini, ya, bismillah ini adalah sesuatu yang sangat-sangat istimewa, yang sangat luar biasa, karena dia adalah fariqun, pemisah, ya, farqun bainana wa ghairina, pemisah antara kita semua dengan selain kita, maksudnya non muslim. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita makan, kita tinggal nikmati. Ikan kita tidak beli, ikan tidak kita bikin, ya. Beras tidak kita bikin. Apapun binatang, apapun yang ada sayur tidak kita bikin.
Hakikatnya semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kita menanam atau mungkin merawat atau mungkin membeli, tapi hakikatnya milik Allah. Pemilik sejati segala sesuatu apapun adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengambil hak orang lain saja, tidak boleh tanpa pamit. Ini tas punya ibu, kemudian diambil oleh orang lain, diaku ini tas saya, tidak boleh. Dalam agama tidak boleh mengambil hak orang lain. Yang paling berwenang, yang paling berhak adalah yang punya. Segala sesuatu adalah milik Allah, maka pamitnya, izinnya diantaranya kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang tidak mau baca Bismillah, makan langsung makan, minum langsung minum, ibarat mengambil sesuatu, tidak mau pamit kepada pemiliknya. Oleh karena itu nanti dibiasakan, ya. Makanya diistimewakan. Orang yang suka baca Bismillah itu bagus, walaupun doanya itu macam-macam, tapi ada orang Bismillah, ada. Kalau zaman dulu Bismillah, selamat Bismillah, selamat Bismillah, semua Bismillah saja. Ya. Itu sudah menjadi doa yang ampuh, ya. Doa yang sangat ampuh. Kenapa? Karena setidaknya itu pamit, ya. Ya, pamit kepada yang punya. Kalau kita mau naik kendaraan, Bismillah, selamat. Ada tetangga sebelah itu berdoa, Bismillah, selamat. Tapi itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Berarti kita tidak menganggap keselamatan itu karena kehebatan kita, tetapi kita tetap menganggap keselamatan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat-hebatnya kita berkendara, kita tidak ikut mengatur cara berpikir orang lain. Jadi orang lain bisa saja menabrak kita, atau pesawat jatuh menabrak kita, atau buminya kemudian rusak, kemudian kita jatuh. Lah itu, ya, makanya dibiasakan sependek-pendeknya doa, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Ya. Orang yang menulis juga sana, yang bisa menulis Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ditulis, selagi tulisan itu ada, maka sepanjang itulah oleh para malaikat didoakan agar selalu diampuni dosa-dosanya. Nah, tapi jangan balik ke rumah nanti di dinding ditolak Bismillahirrahmanirrahim, ya. Maksudnya yang pantas-pantas, Bu. Yang pantas, nanti balik ke rumah lalu coret pula Bismillahirrahmanirrahim, ya repot juga nanti. Nah, kata Pak Ustaz suruh nulis Bismillah, ya maksudnya yang pantas-pantas lah, ya, di buku kah, di mana kah, gitu loh. Jangan yang tidak pantas saya disesuaikan, pokoknya disesuaikan, karena tidak mungkin dirinci semua, ya. Cuma ini saya jelaskan, ada orang dulu yang tak pandai tulis, tak pandai baca, tapi dia terbiasa baca Bismillah, Bismillah, mau makan Bismillah, mau minum Bismillah, mau jalan Bismillah. Itu adalah bentuk, ya, suatu bentuk ketakwaan, itu bentuk yang sangat-sangat luar biasa, ya, karena bukti ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak sekali fadilah Bismillah di sini, ya. Itu dibiasakan, dilatih kepada anak-anak kita agar terbiasa untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Khamis fi Fadilatil Iman. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu adalah makrifat di dalam hati dan diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Al-iman uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya wa samratuhul ilm.
Iman itu ibarat manusia itu telanjang, kosong. Orang masuk Islam itu namanya iman. Setiap orang Islam pasti iman. Setiap orang iman pasti Islam. Itu tidak bisa dipisahkan. Makanya rukun Islam yang pertama apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Syahadatain, syahadat dua ya, persaksian dua maksudnya syahadatain. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah yang disebut. Rukun iman yang pertama iman kepada Allah. Jadi dua kali ya. Yang Islam pasti iman, yang iman pasti Islam. Sama itu. Ya, cuman kalau orang Islam belum pasti imannya bagus. Kalau orang yang beriman sudah pasti Islamnya bagus. Kenapa? Karena syarat masuk Islam cuma cukup mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat, orang itu sudah dinyatakan orang yang iman kepada Allah Subhanahu. Tapi untuk kesempurnaan iman, untuk memperkokoh keimanan, menghiasi keimanan tersebut, di sini dikatakan at-taqwa, ya, bertakwa kepada Allah. Apa takwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwa. Makanya orang awam ya, walaupun tidak baca Quran tiap hari, walaupun tidak baca sholat tahajud tiap hari, setidaknya bukti ketakwaan kalian tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda tidak melakukan dosa, maka akan diberi pahala oleh Allah. Kenapa? Karena Anda meninggalkan larangan Allah. Ya, seperti itu. Setidaknya tidak melakukan dosa. Kalau tiap hari harus baca Quran, saya sering lupa zikir Ustaz, saya sering lupa begini Gus, itu mungkin bagian ulama, sulit untuk orang awam. Setidaknya tidak melakukan dosa, tidak gosip, tidak suka fitnah orang, tidak suka menghina orang, tidak suka janji palsu. Nah, secara umum ya, itu tidak seperti itu. Yang jelek-jelek ditinggalkan. Lah itu termasuk melakukan perintah Allah. Kok gitu? Karena kita sudah meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan yang dilarang Allah itu hukumnya wajib. Mampu tidak mampu harus ditinggalkan. Tidak ada alasan saya belum kuat untuk tidak mencuri, tidak bisa. Ya, melakukan perintah Allah itu seukuran kamu, seukuran Anda mampu sholat tahajud 2 rakaat, silahkan. Mampu puasa Senin saja, tidak Kamisnya, silahkan. Tapi kalau meninggalkan larangan Allah, harus. Ya. Mampu tidak mampu, usahakan mampu. Tidak ada alasan saya belum mampu untuk tidak selingkuh, tidak bisa. Tetap dosa. Ya, karena itu larangan. Jadi larangan itu mutlak. Kalau perintah semampunya, bukan semaunya ya, yang dipelintir. Kalau semaunya itu kan nggak ada usaha. Semampunya, mampunya berapa itu? Ya itu, semampunya. Itu jangan bukan semaunya. Itu yang kelima. Jadi iman itu harus dihiasi dengan takwa. Kalau iman saja tidak bertakwa, ibarat manusia, ada manusia tetapi dia ibaratkan uryanun, telanjang. Ya, gitu. Ya, tentu kurang sempurna. Wazinatuhu al-haya. Kalau mau lebih cantik lagi, seseorang
pakai pakaiannya takwa. Agar lebih indah lagi, maka diberilah perhiasan. Perhiasannya itu apa? Rasa malu untuk, ada lagi tanya, malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terbalik. Kalau itu pengajian malu, kalau tidak dengarkan ceramah malu, kalau tidak tumbang malu. Wah, ini bukan min Allah, ini minasyaiton. Bukan dari iman, bukan dari Allah, itu dari setan. Jangan terbalik. Malu itu maksudnya untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kita malu. Ada orang, ya, tidak ada orang, ramai sepi, kita malu. Itulah yang dimiliki oleh para ulama. Malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayyahafullah adaman nas kullahu. Ya. Kalau orang itu betul-betul taat kepada Allah, orang lain akan segan, walaupun tidak dipaksa untuk segan. Ya. Unsur pemaksaan dengan penerimaan secara kasih sayang itu beda. Kalau ibu memaksa, tidak ada upaya usaha yang keras, tapi dipaksa. Kalau tidak berkumpul sama ibu, program ibu, usaha ibu tadi akan dibuang oleh anaknya. Kenapa? Karena diterima dengan cara terpaksa. Tapi kalau dengan upaya, anak nakal dibujuk lagi, tidak mau dibujuk lagi, diajak lagi, disayang lagi, pokoknya dimacam-macam diusahakan, itu biasanya akan menjadi darah daging bagi anak tersebut. Ya, oleh karena itu penting ya kita untuk mengadakan usaha, ya, upaya untuk membujuk anak sehingga betul-betul muncul dari kesadarannya. Ya tentu perlahan, tidak bisa sekaligus. Itu ya mengenai iman. Walibasul taqwa wazinatul haya wasamratul ilm. Dan untuk berbuah, untuk memanen hasilnya, maka harus mau mencari ilmu. Karena dengan ilmu tersebut, ya nanti kita akan berpikir yang benar. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Nabi Adam nama-nama. Itu hikmahnya gimana? Artinya ya, kalau salah nama, salah penempatan. Salah sebut nama, salah fungsinya. Kenapa patung-patung itu disembah? Karena dinamakan Tuhan, disakralkan. Kalau kamu tidak menyembah, kamu akan kualat, kamu akan menjadi begini begitu, kena ini kena itu. Ya. Padahal itu hanya sebongkah batu. Tapi karena dinamakan Tuhan, maka disembah. Artinya, kenapa disembah? Karena salah nama. Makanya jangan terbiasa keliru dalam memberikan julukan kepada siapapun. Gak boleh. Ya, julukan yang pas, yang benar. Ya, disesuaikan. Kenapa orang fanatik kepada salah satu pemimpin, kepada kalau bukan ini presidennya nanti rusak negara? Kenapa itu terjadi? Karena salah nama. Anda menamakan dia orang yang sangat luar biasa, seolah-olah dia mampu mengatur Indonesia. Kalau tidak dia yang mungkin akan hancur Indonesia. Salah nama. Yang punya sifat seperti itu bukan pemimpin Indonesia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, siapapun yang mimpin, yang penting orang itu Islam, dia genah, ngurus sederhana. Ya udah kita biasa. Ya ibu yang kalau hasilnya 100.000 menghabiskan biaya per hari 50.000, 50-nya ditabung, ya ibu akan makmur. Walaupun pemimpinnya biasa-biasa saja. Ya gitu. Kalau pemimpinnya seandainya, walaupun pemimpinnya itu seorang wali, seorang yang sangat hebat, kok semua titel dimiliki, pinternya nggak berhubungan.
tetapi kita hidupnya dibalik. Hasil 50.000, pengeluaran setiap hari 60.000, berarti setiap hari tekor 10.000. Biarpun pemimpinnya siapa, orang itu ya tetap kekurangan. Ya, tetap karena setiap harinya tekor. Begitu loh maksudnya. Jadi kita nggak usah terlalu fanatik kepada pemimpin. Biasa saja, yang penting pemimpinnya itu Islam. Kenapa? Karena dilarang oleh Allah kita memilih orang selain Islam. Tapi mempunyai pilihan masing-masing, silahkan. Cuman jangan sampai bertengkar, jangan sampai dengan keluarga, dengan tetangga ini pisah gara-gara pemimpin. Tidak boleh. Kalau sakit perut, yang nolong tetangganya, bukan yang kamu pilih. Mau milih siapa enggak kenal dia, gitu loh. Jadi kita sebatas memilih. Kenapa? Karena menurut kita ini baik, ya udah itu aja pilih, udah selesai, tidak apa-apa. Itu mengenai kepemimpinan. Nah, jadi itu namanya ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, kita nanti diakali orang. Pokoknya kalau ini mungkin hancur negara hancur. Kayak siapa saja. Nah seperti itu, jangan keterlaluan dalam hal seperti itu. Tuh, ada. Oh kan, belum. Al-Babus Sadis, bab yang keenam di dalam menjelaskan keutamaan wudu. Fi fadlihi. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salati fa ahsin wudu'ahu, thumma qama ila as-salah fa innahu yakhruju min khati'atihi kayaumin waladathu ummuhu. Siapa orang yang berwudu untuk melakukan sholat 5 waktu, fa'ahsin wudu'ai, maka fa'ahsana wudu'ahu, dan maka dia memperbaiki, artinya bagus, wudu'nya itu bagus maksudnya. Kemudian dia berdiri, artinya kemudian dia melaksanakan perintah Allah, yakni sholat, ya. Maka orang yang berwudu baik tersebut akan dikeluarkan oleh Allah dosa-dosanya dari orang tersebut sampai bersih sebagaimana dia terlahir kembali dari orang tuanya, dari ibunya. Jadi ini wudu, jadi orang wudu itu mesti sempurna, mesti baik wudunya. Kenapa? Karena min aza, termasuk yang menjadi nur, yang menjadi cahaya nanti di sisi Allah di hari pembalasan, itu adalah min azaril wudu, bekas-bekas dari wudu. Di dunia dia boleh hitam, mungkin wajahnya yang lebih putih banyak, ya, yang lebih cantik mungkin banyak, tapi tidak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara orang yang nanti akan dikenal dengan jelas oleh baginda Rasulullah SAW bahwa dia adalah umatnya adalah min azaril wudu, nurun min azaril wudu, cahaya dari bekas wudunya, baik itu di mukanya, baik itu di tangannya, baik itu di mana-mana. Bahkan Rasulullah sampai berdoa, Allahumma ja'alni nur, jadikan saya ini, kata zatnya Rasulullah itu, jadikan cahaya. Jadi nanti semua itu akan redup dengan cahayanya baginda Rasulullah SAW. Dan kita orang yang wudu sempurna, ambil air wudu dengan baik, ya, maka nanti akan menjadi cahaya. Sempurna wudunya, semakin teranglah nanti cahayanya, sehingga akan sangat mudah dikenal oleh baginda Rasulullah SAW. Nanti di padang mahsyar triliunan orang bisa dibayangkan dari Nabi Adam sampai kiamat, semua itu mengumpul dari satu. Seperti apa ya? Kalau tidak mempunyai cahaya yang baik, sinar yang luar biasa, tidak akan dikenal, ya tidak akan dikenal. Ya itulah termasuk, makanya itu termasuk kesempurnaan sunnah. Disitulah yang pentingnya. Ya, kita menyempurnakan. Kalau bisa sempurna, disempurnakan.
Nah, karena sunnah itu nanti akan menjadi cahaya yang sangat luar biasa sehingga sangat mudah dikenal. Oh, ini umatku, kata Rasulullah, ini umatku. Kenapa? Karena kita nanti akan mempunyai cahaya yang sangat terang benderang menembus ke angkasa. Ya gitu. Jadi dibiasakan untuk berwudu yang baik. Pelan-pelan berwudu. Batas muka di atas, batas rambut bawah, ujung dagu, samping, telinga, tangan, kemudian tangan sampai siku lebih. Jangan gara-gara sulit nanti lalu dipaksakan, nggak sampai ke sikunya, nggak sampai ke sikunya udah gara-gara pakai bajunya mungkin sulit diangkat, atau mungkin pakai bedak malah semuanya. Wah, pokoknya itu tinggalkan dulu. Ya seperti itu. Jadi kalau kita itu sempurnakan dulu. Ya, kepe-kepe, enggak itu yang geprek. Apa kepe apa itu? Ya jadi makanya kan sampai tangan, sampai siku. Kemudian kepala, sebagian kepala sempurnanya itu dicelupkan, kepalanya disisihkan, itu sempurna. Telinga ya boleh gini-gini boleh ya. Selagi rambutnya masih ada di atas kepala ya, rambutnya maka boleh walaupun sedikit. Tapi seperti tadi ingat ya biar konsekuensinya apa? Cahayanya kelap-kelip. Ya kan tadi ya. Semua bekas wudhu itu akan menjadi cahaya nanti ya. Jadi kalau ngambil air wudhu mencol-col gini ya sah-sah secara hukum sah, tetapi cahayanya ya remang-remang ya redup. Jadi yang bagus itu celukan ini kan agak banyak bukan siram ya siram basah tuh. Kemudian telinga juga boleh, kalau tidak boleh basah telinga boleh, itu hukumnya sunnah. Ada mazhab Syafi'i, menurut mazhab Imam Syafi'i sunnah hukumnya membasuh telinga. Tapi kalau udah dibasuh berarti kan ada cahayanya nanti kan ya hilang. Ini kok nggak ada kupingnya ibu ini. Oh rupanya dulu waktu ngambil air wudhu tidak basuh kuping, sayang dia udah ada bedaknya sih ya. Nah ada kata ya nggak tahu jadi itu ya. Oh bedak masa di telinga masa gimana ya nggak tahu lah pokoknya itulah. Mikir-mikir sendiri dari dulu. Gitu. Pokoknya sunnah itu sunnah zahiran wa batinan, di dalam dan di luar sama. Ya dicelupkan, diputarkan gitu. Itu. Kemudian kaki juga batasnya sampai ke mata kaki. Lebih sedikit boleh. Kalau nggak sampai nggak sempurna. Seperti itu. Di antaranya mengambil air wudhu. Belum ya? Tujuh. Kemudian fi fadilatis siwak qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atani bi siwakin khairun min sab'ina rak'atin bi ghairi siwakin. Rasulullah bersabda, siapa orang yang sholat dengan siwak, sebelum sholat dia bersihkan giginya dulu, siwak itu lebih baik, 2 rakaatnya lebih baik daripada 70 rakaatnya orang yang sholat tapi tidak siwak. Ibu-ibu ketemu sama pemimpin saja tidak pede ya. Masa ibu ketemu sama ada Pak Camat, mau ketemu ibu, nggak siap gigi ya. Kan kita malu kalau ketawa nanti kan kok banyak cabenya kan repot gitu. Apalagi yang ditemui adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling sempurna itu setiap mau sholat, setiap mau ngaji, baca Quran itu ambillah sikat gigi yang kosong gosokkan. Nah, walaupun nggak pakai odol terus, ya kalau odol terus mungkin repot lah. Ya udah itu. Kalau ada siwak itu seperti sikat gigi bu ya, ada bumbunya, itu ada bumbunya. Tapi jangan siwak berkerudung, jangan siwak pakai bukanlah. Wah, tidak boleh itu, malah makruh itu hukumnya. Ya, karena kita diajarkan kebersihan.
Lo gimana kalau siwak pakai ini? Gimana? Ya, itu malah bau, malah kotor. Kita diajarkan kebersihan. Artinya kalau kita menghadap kepada pemimpin saja kita tidak pede dengan keadaan kotor, tidak bersih. Apalagi yang kita hadapi adalah Allah pencipta alam semesta. Jadi terbiasa. Maksudnya pakai siwak. Kalau tidak ada lagi pakai apa terus saja. Udah pakai tangan lah, gosok lagi lah. Jangan sampai nanti kita sholat berjamaah kemudian tidak mau gosok gigi, makan jengkol atau makan petai. Amin, mari amin. Wah, tetangganya. Nah, itu itu ajaran Islam. Sekecil itu pun dijaga. Ya jangan sampai kita membuat orang lain tidak senang. Jadi tidak biasa, dibiasakan. Ya mungkin itu karena sudah azan. Nah ini udah banyak ya. Satu-satu. Ini udah nggak habis semua nanti balik lagi ceramah. Oh jangan, nanti salah-salah ceramahnya ibu. Ya udah demikian Bu ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan rumah yang diinfakkan, yang disedekahkan ini nanti bisa diambil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saran saya kepada ibu-ibu, karena kita itu nanti akan mengambil amal kita masing-masing, maka fastabiqul khairat, fafirru ilallah, ya berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan, berbuat amal soleh. Di antaranya kalau ada yang mengkoordinir, buatlah tabungan kurban. Jangan sampai emasnya besar, rumahnya besar, hasilnya besar, tapi tidak kurban. Kan sayang, nanti di akhirat kurban saya mana malaikat? Kapan kamu yang pernah kurban? Kata malaikat. Loh itu kurbannya tetangga kamu, bukan kurban kamu. Jadi dibiasakan dari sekarang untuk nabung. Siapa yang mengkoordinir? Andai kata 7 orang atau 10, cuman terserah lah. Tabungan kurban, ya ini secara umum saja saya maksudnya. Tabungan nabung lah. Ketika ibu nabung udah sampai tahun depan meninggal, tercatat nanti kalau nggak ada kurbannya di akhirat untuk saya. Ya. Betul. Walau ibu nabung 10.000, bulan depan mati, nabungnya untuk kurban, nanti di akhirat tetap mendapatkan, bisa ambil kurbannya. Gitu Bu, maksudnya Bu. Karena sudah diniatkan dan dilaksanakan. Jadi nanti dibentukkan. Ya ibu-ibu kan ada hasil semua lain apa-apa. Sekarang kan kembali ibu-ibunya yang punya hasil. Gabunglah 10.000 kah per minggu atau 50.000 kah per minggu, apalah bentuk namanya tabungan kurban. Jadi nanti tahun depan yang kurban dari sini bondong-bondong, tidak lagi nunggu hewan. Wah, bagian orang nggak karuan dari tempat keluar, nggak kehabisan. Nah itu daripada ini harus ada yang memprakarsai, harus ada yang berani memulai, gitu nih. Minimal 1 kambing. Makanya saya ulang-ulang terus, min iroqatin dam. Kalau kamu tidak mampu kambing, apalagi di atas, maka setidaknya kamu membeli ayam agar kamu tidak menjadi orang yang tamak. Ya. Kenapa? Karena sudah ada yang mau dimakan. Kita tidak butuh dari orang. Kita ada yang mau dimakan. Nah seperti itu. Sehingga tidak saling menyalahkan. Ya itu mungkin sekedar masukan yang dilaksanakan. Alhamdulillah tidak dilaksanakan bunda dosa. Karena ini bukan rukun iman. Yang wajib itu rukun Islam dan rukun iman. Itu cuma masukan dari saya saja. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know.